Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salimah Hanum Pertiwi dari program Permata Sakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tari tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Ikuti terus ya. Yang pertama adalah tari Serampang 12. Tarian ini sangat populer dan berkembang di bawah Kesultanan Serdang yang ada di Kabupaten Serdang Begadai. Tarian ini sangat terkenal karena dimainkan sebagai tari pergaulan yang mengandung pesan mengenai perjalanan kisah anak muda dalam mencari jodohnya, mulai dari perkenalan hingga memasuki tahap pernikahan. Adapun nilai edukasi pada tarian Serampang 12 yaitu menjadi salah satu sarana masyarakat dalam mengajarkan tata cara pencarian jodoh pada generasi muda. Sehingga tari Serampang 12 ini menjadi kegemaran bagi generasi muda guna mempelajari proses yang akan dilalui ketika ingin membangun rumah tangga. Seru banget kan? Yang kedua adalah tari tortor tujuh cawan. Dalam tari ini, setiap cawan mengandung makna yang berbeda-beda loh. Untuk cawan satu mengandung makna kebijakan, cawan dua bermakna kesucian, cawan tiga bermakna kekuatan, cawan empat bermakna tatanan hidup, cawan lima bermakna hukum, cawan enam bermakna adat dan budaya, dan cawan tujuh bermakna penyucian atau pengobatan. Kegunaan tarian ini bagi mereka yang percaya adalah untuk membuang semua penghalang bagi orang yang hadir di tempat tersebut. Tari tortor tujuh cawan ini tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang loh. Tari tortor tujuh cawan dipelajari melalui turun-temurun di mana tarian ini dianggap sebagai tarian yang paling unik karena sang penari harus bisa menjaga keseimbangan tujuh cawan yang diletakkan pada kedua belah tangan kanan dan kiri serta satu di kepala. Selanjutnya ada tari pisau surit. Tarian ini merupakan tarian dari suku Karo yang menggambarkan seorang gadis yang sedang menantikan kedatangan kekasihnya. Diceritakan bahwa tarian tersebut menceritakan seorang gadis yang sedang menanti kekasihnya dan digambarkan sebagai sesuatu yang menyedihkan. Penggambarannya di dalam tarian ini melalui burung pisau surit yang sedang memanggil-manggil. Pisau dalam bahasa Batak Karo mempunyai arti pisau. Banyak orang yang menyangka bahwa pisau surit adalah nama jenis pisau khas orang Karo. Namun yang sebenarnya adalah bunyi sejenis burung yang suka bernyanyi. Apabila didengar dengan seksama, seperti sedang memanggil-manggil dan kedengarannya cukup menyedihkan. Jenis burung tersebut dalam bahasa Karo disebut dengan pincala yang bunyinya nyaring dan berulang-ulang yang disebut dengan pisau surit. Selanjutnya, ada tari persembahan yang tidak kalah populer. Tari persembahan ini juga disebut tari tepak sirih yang sering dilakukan ketika menyambut maupun menghormati tamu penting yang datang ke sebuah acara. Pada umumnya, tarian ini dilakukan oleh sepasang muda-mudi menggunakan busana adat khas Melayu lengkap. Tamu yang datang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, baik itu untuk urusan bisnis maupun sekedar acara dalam pesta raja saja. Menariknya, tampilan para penari akan terlihat sangat anggun dan mempesona. Selanjutnya adalah tari toping-toping. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang asalnya dari suku Batak Simalungun yang biasanya dilaksanakan pada acara berduka cita untuk kalangan keluarga kerajaan. Tarian ini juga sering disebut dengan huda-huda yang mempunyai dua bagian. Yang pertama, huda-huda yang terbuat dari kain dan mempunyai paruh burung enggang yang menyerupai kepala burung enggang yang menurut cerita orang tua dulu, burung enggang akan membawa roh orang yang meninggal untuk menghadapi yang kuasa. Sedangkan bagian yang kedua adalah manusia dengan memakai topeng yang disebut dalahi. Dalahi ini digunakan oleh kaum laki-laki sehingga wajah topeng ini menyerupai wajah laki-laki. Ada pula topeng daboru yang dipakai oleh perempuan dan menyerupai wajah perempuan. Selanjutnya adalah tari balan semadam.
Tari Balan Semadam mempunyai sejarah keberadaan yang tidak terlepas dari hadirnya bangsa Portugis di pantai barat Pulau Sumatera, tepatnya pada abad ke-16. Datangnya bangsa Portugis ke Kota Padang telah membawa sejumlah dampak terhadap tumbuhnya berbagai macam kesenian waktu itu. Salah satunya adalah hadirnya tari Balan Semadam dan juga musik gamat. Tarian ini merupakan jenis tari tradisional yang terdapat di seberang Palinggam, Kota Padang, dan menjadi warisan budaya masyarakat Nias, Kota Padang. Tari Balanse adalah sebuah kesenian tari yang menjadi peninggalan budaya lama dan telah ditransmisikan turun-temurun dalam masyarakat suku Nias seberang Palinggam. Selanjutnya ada tari Maena yang menjadi tarian dengan gerakan simpel dan sederhana namun mengandung makna kegembiraan, kemeriahan, kebersamaan yang tentunya tidak kalah menarik dengan tarian-tarian yang ada di Nusantara. Tarian ini tidak memerlukan keahlian khusus. Gerakannya yang terbilang sederhana membuat hampir semua orang bisa melakukannya. Meski demikian, ada kendala atau kesulitan, salah satunya yaitu pada rangkaian pantun-pantun Maena agar bisa sesuai dengan acara di mana tari itu dipertunjukkan. Biasanya, pantun Maena ini akan dibawakan oleh satu atau dua orang dan disebut sebagai sanutuno Maena. Sedangkan untuk syairnya disuarakan oleh banyak orang yang ikut dalam tarian Maena yang kemudian disebut seni atau uno. Syair Maena ini sifatnya tetap dan terus diulang-ulang atau disuarakan oleh peserta Maena sesudah selesai dilantunkan. Selanjutnya adalah tari endeng-endeng. Jika dilihat lebih jauh, tarian ini menggambarkan ekspresi dan semangat gembira masyarakat sehari-hari dan lazim dilihat saat masyarakat sedang menggelar acara pesta khitanan ataupun sebuah pesta perkawinan masyarakat. Tarian endeng-endeng juga menjadi bagian dari tradisi yang asalnya dari daerah Tapanuli Selatan. Di dalam penampilannya, tarian endeng-endeng dimainkan oleh 10 pemain, yaitu 2 orang yang bertugas sebagai vokalis, 1 orang bertugas sebagai pemain keyboard, 1 orang pemain tamborin, 5 orang penabuh gendang, serta seorang pemain ketipung. Pada umumnya, lagu yang dibawakan berbahasa Tapanuli Selatan. Setiap kali tampil, kesenian ini memakan waktu 4 jam. Adapun daya tarik tersendiri dari tarian ini adalah joget dan juga tariannya yang bernuansa ceria serta sesuai dengan lagu-lagu yang dibawakan. Dan yang terakhir adalah tari Guro Aron. Tarian Guro-Guro Aron disebut juga dengan tari terang bulan. Tarian Guro-Guro Aron merupakan sebuah arena muda-mudi Karo untuk saling mengenal sebagai suatu lembaga mendidik muda-mudi agar lebih dekat dengan adat. Dulunya, acara ini dibuat sebagai salah satu alat guna membudayakan seni tari Karo supaya lebih dikenal dan disenangi muda-mudi dalam rangka upaya pelestariannya. Nah, teman-teman, itulah beberapa tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Selain tari-tari tersebut, masih banyak loh tarian yang berasal dari Sumatera Utara. Semoga dengan penjelasan ini kita semua semakin bangga dan melestarikan budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih.